Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta PPG Daljab pada LPTK YIN Kediri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berketemu kembali meskipun dalam kondisi daring dalam rangka menyaksikan kegiatan pembinaan, yaitu salah satu kegiatan yang ada di PPG YIN Kediri. Pada malam hari ini kegiatan pembinaan tentang kesamaptaan. Nah, Bapak Ibu diwajibkan pula mengikuti kegiatan ini karena apa? Ini hal yang penting adalah bahwa materi ini nanti akan keluar di UP, ujian pengetahuan. Jadi penting menurut saya dan Bapak Ibu wajib untuk memahaminya dengan baik. Meskipun di kisi-kisi di UP nanti tidak ada dalam kisi-kisi karena itu materi tentang kesamaptaan ini akan berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu diwajibkan untuk memahami, diharapkan untuk bisa memahaminya dengan baik. Di antara kesamaptaan ini adalah tentang sikap nasionalisme, patriotisme, sikap menghargai perbedaan, sikap mengutarakan kepentingan bersama, dan seterusnya. Jadi nanti pada saat di materi-materi ini Bapak Ibu akan bisa memahaminya, sehingga ketika di UP nanti ada muncul beberapa pertanyaan atau soal yang berbau kesamaptaan, jika Bapak Ibu paham pasti akan bisa menjawabnya dengan baik. Karena ini tidak ada lagi soal-soal yang muncul di tahun yang kemarin kemudian muncul lagi di tahun berikutnya. Karena lebih kepada bagaimana Bapak Ibu mengambil sikap atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan materi tentang ini kami persilahkan untuk melihat beberapa video yang akan disajikan berikut. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderasi beragama itu diperlukan untuk menata kehidupan beragama dalam kehidupan berbangsa. Atas nama toleransi, kemudian seorang muslim misalnya silahkan boleh minum minuman keras misalnya begitu ya sampai mabuk karena toleran ke ini saudara kita yang non muslim kan sedang pesta misalnya. Itu apakah ini bagian dari upaya menangkal radikalisme yang belakangan juga menguat nih Prof? Ya, ada salah paham bahwa sebagian tentu saja gitu ya yang memahami bahwa moderasi beragama itu semata-mata untuk menyasar kelompok-kelompok tertentu. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tungkien. Sahabat religi, kembali lagi dengan saya Mr. Rush dalam program Kemenak Podcast. Hari ini kita akan spesial membincang tentang moderasi beragama. Moderasi beragama telah masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Seluruh program kementerian dan lembaga akan diwarnai dengan moderasi beragama. Apa, mengapa, dan bagaimana moderasi beragama? Telah hadir bersama kita Profesor Dr. Oman Fathur Rahman sebagai Ketua Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Prof ya? Alhamdulillah. Sehat. Jadi barang mahal sehat ini Iya, hari ini. betul. Iya. Iya. Nah, sahabat religi, Prof Oman ini juga selaku staf ahli Prof ya? Ya, staf ahli Menteri Agama bidang manajemen komunikasi dan informasi. Oke. Nah, oh iya, sahabat religi perlu tahu bahwa Prof Oman juga pengampu ngaji manuskrip kuno Nusantara Prof ya? Apa itu? Biasanya disingkat ngariksa. Ngariksa. Ngariksa itu merawat.
termasuk merawat keberagamaan dan kehidupan berbangsa kita juga. Iya, kalau di Ngariksa sih kalau saya suka ikuti itu Prof, itu panggilannya Kang Oman ya Prof? Iya, karena kan Ngariksa itu kan asalnya sih dari bahasa Sanskerta ya, tapi sering dipakai, terutama saya merujuknya ke bahasa Sunda, karena saya orang Sunda. Jadi Ngariksa itu ngajaga, menjaga. Nah, jadi kita mengeksplorasi ngobrol tentang sumber-sumber lama Nusantara, manuskrip, termasuk soal kehidupan, keagamaan dan kebangsaan, kita rawat, kita riksa, ngariksa. Oke. Nah, saya biasanya ya begitu. Saya biasa itu menyapanya sobat ngariksa, itu menyapa saya Kang Oman katanya. Oke. Ya nggak apa-apa lah, Wah, apa saja. lebih santai berarti Iya, saya betul. menyapanya dengan Kang Oman gitu ya Prof ya? Kan Kang Oman kan jadi sepadan sama Mr. Rush gitu. Mr. Rush. Oke, baik. Kang Oman, waduh, saya harus membiasakan ini. Kang Oman, ini program moderasi beragama yang telah diusung oleh Kementerian Agama itu program apa sih? Moderasi beragama itu apa sih, Kang? Ya, moderasi beragama itu kan kalau lihat katanya kan ada dua kata, ada moderasi, ada beragama ya. Moderasi itu sebetulnya lawan dari berlebihan. Kalau bahasa Arabnya tuh tatarruf, jadi ekstrim, jadi lawan dari ekstrim. Nah, jadi moderasi beragama itu kalau digabungkan ini sebetulnya satu program dari sebetulnya mungkin awalnya dari masyarakat ya, bukan dari negara, bukan dari pemerintah. Jadi masyarakat Indonesia itu terkenal sebagai bangsa yang tidak berlebihan dalam hal beragama. Nah, supaya ini bisa menjadi milik bersama, maka kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ya, melalui Kementerian Agama itu menggaungkan program moderasi beragama untuk menata kehidupan keagamaan yang sangat majemuk di Indonesia. Ada beragama berlebihan. Iya. Kayak apa beragama berlebihan itu? Ya, kan kalau bahasa ininya itu ekstrim ya. Jadi kalau berlebihan itu beragama melebihi dosisnya mungkin, melebihi porsinya. Beragama ada lebih dosis. Ya, jadi melihat agama atau mempraktekkan agama itu secara berlebihan. Misalnya berlebihan itu bisa jadi berlebihan itu menganggap enteng agama. Jadi nilai-nilai agama dianggap tidak penting. Kemudian nilai-nilai agama itu dianggap tidak perlu dimuliakan gitu. Itu ekstrim juga. Tapi ada juga yang sebaliknya. Ekstrimnya itu dalam pengertian dia berlebihan di dalam mengklaim kebenaran sebuah tafsir agama. Nah, itu juga ekstrim juga gitu. Nah, kita mencoba memoderasi, menengahi lah, kayak wasit lah sebetulnya. Moderasi itu kan kalau dalam bahasa Arabnya kan al-i'tidal atau mungkin wasatiyah gitu ya. Wasat Adil. itu kan wasit kan wasit, gitu ya. iya. Tengah-tengah gitu. Wasit kan harus selalu adil. Oke. Terus tadi moderasi beragama ya, Bro. Beda ya dengan moderasi agama itu ya? Ya, memang beda. Mungkin gini, kita tuh harus bisa membedakan agama dan tafsir agama. Ya, kalau agama itu kan itu pokok-pokok agama yang kebenarannya itu memang sifatnya itu katakanlah mutlak begitu ya. Misalnya kalau dalam Islam nih ada rukun iman, ada rukun Islam, itu kan agama. Sholat itu kan ajaran agama. Nah, tetapi ada yang disebut dengan tafsir agama. Apa itu? Tafsir agama itu pemahaman orang di dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama yang ia yakini. Beda antara agama dengan tafsir agama. Nah, moderasi beragama itu maksudnya adalah memoderasi cara pandang, sikap dan praktek beragama yang merupakan tafsir agama. Jadi bukan memoderasi agamanya sendiri. Makanya kalau pertanyaannya sama tidak antara agama dengan moderasi agama dengan beragama? Tentu saja beda. Kalau moderasi agama ya itu keliru karena agama itu sudah moderat. Semua agama itu sudah tengah-tengah gitu ya, sudah adil. Gitu. Nah, tetapi yang dimaksud di sini moderasi beragama itu bagaimana cara beragama atau berpandangan tentang agama yang tidak berlebihan tadi itu. Jadi cara beragamanya yang harus jalan tengah gitu. Jadi Kang Oman
Waduh, ceritanya tinggi turun, wah pusing saya. Jadi Prof, kira-kira kalau lebih simpel gitu Prof, moderasi beragama tuh simpelnya apa Prof? Dari Ya, penjelasan panjang tadi itu. kita di Kementerian Agama mencoba merumuskan ya, moderasi beragama itu apa. Mungkin kalau kita formulasi, moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan ajaran agama yang sifatnya esensial, yang melindungi martabat kemanusiaan, kemudian berorientasi untuk membangun kemaslahatan umum, berlandaskan pada prinsip adil, berimbang, kemudian menaati konstitusi yang itu konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Jadi kata kuncinya apa, Kang Oman tuh? Ya, jadi dari rumusan yang tadi itu kalau kita ambil ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama itu cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama. Yang pertama itu kehidupan bersama. Artinya moderasi beragama itu sebetulnya yang ditata oleh negara, oleh pemerintah, itu adalah cara beragama di dalam kehidupan bersama, bukan kehidupan pribadi. Kalau pribadi ya itu urusan pribadi masing-masing. Dia mau pakai cadar, dia mau pakai jilbab yang seperti apa, dia mau pakai pakaian atribut keagamaan lainnya yang seperti apa, atau dia mau beribadah sebanyak apa begitu ya secara pribadi. Nah, itu silahkan. Tetapi kata kunci yang pertama di dalam rumusan moderasi beragama itu adalah yang ditata itu dalam kehidupan bersama. Jadi kalau orang Gitu. pakai kunut atau tidak pakai kunut misalnya Itu pribadi, dan ya. itu tidak diatur Tidak dalam cerita diatur moderasi di beragama. dalam moderasi beragama karena moderasi beragama itu diperlukan untuk menata kehidupan beragama dalam kehidupan berbangsa bersama. Itu kata kunci yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada kata kuncinya itu mengejawantahkan esensi ajaran agama. Jadi maksudnya esensi itu kan substansi. Jadi setiap ritual agama itu kan pasti ada substansinya, ada esensi, ada pokoknya. Ketika kita mengeluarkan zakat itu, apa sih sebetulnya esensinya itu? Apakah cukup hanya mengeluarkan zakat? Tidak, harus paham bahwa saleh dengan mengeluarkan zakat yang sudah sesuai dengan nisab itu belum cukup. Tetapi harus dipahami bahwa esensinya itu adalah kepedulian sosial, misalnya kepedulian terhadap orang lain, kan begitu ya. Jadi kata kunci yang kedua itu esensi ajaran agama. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kata kunci kemaslahatan umum. Jadi moderasi beragama itu dimaksudkan oleh kita gitu ya, di Kementerian Agama khususnya itu untuk menata atau mengarahkan supaya praktek kehidupan keagamaan itu bisa memberikan kemaslahatan umum. Dampaknya itu tidak hanya untuk pribadi, tidak hanya untuk kesalehan pribadi, tapi untuk memberikan kemaslahatan umum gitu ya. Nah, kemudian ada kata kunci yang mungkin saya harus sebut di sini bahwa moderasi beragama itu salah satu kata kunci pentingnya bagaimana beragama itu harus juga menaati konstitusi yang itu sudah menjadi kesepakatan berbangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia kan sudah punya kesepakatan berpancasila, kemudian dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Nah, itu jangan atas nama agama kemudian kita merusak kesepakatan berbangsa itu gitu. Itu kata-kata kunci di dalam rumusan tentang moderasi beragama. Saya yakin kalau seandainya sahabat religi mencermati semua kata kunci itu, tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran agama manapun gitu. Iya. Nah, Prof, dari cerita 4 kata kunci itu apakah ini bagian dari upaya menangkal radikalisme yang belakangan juga menguat nih Prof? Ya, ada salah paham bahwa sebagian tentu saja gitu ya yang memahami bahwa moderasi beragama itu semata-mata untuk menyasar kelompok-kelompok tertentu gitu. Kelompok beragama ya itu tentu saja itu parsial ya. Parsial itu maksudnya itu pemahaman yang tidak benar yang bisa menyesatkan orang begitu. Jadi begini,
moderasi beragama itu adalah upaya untuk menata kehidupan beragama secara komprehensif gitu. Yang seperti yang tadi itu, bahwa lawan moderasi itu kan berlebihan, ekstrim. Jadi yang ingin disasar oleh moderasi beragama itu adalah kehidupan beragama yang ekstrim. Bukan sekedar ekstrim kanan, tetapi juga ekstrim kiri. Liberal misalnya. Ya betul. Jadi kalau maksudnya ekstrim kanan itu kan yang ekstremisme yang disebut sebagai radikalisme, itu sesungguhnya hanya salah satu saja yang disasar atau yang dituju oleh program moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu ingin meluruskan cara pandang, sikap dan praktik beragama yang ekstrim kanan. Gitu. Ekstrim kanan itu yang biasanya berpandangan keagamannya itu tekstualis gitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu, melainkan juga menyasar cara pandang, sikap dan praktik beragama yang ekstrim kiri juga, yang mengabaikan nilai-nilai agama gitu. Jadi kalau hanya dibilang bahwa ini moderasi beragama ini sama dengan deradikalisasi, itu keliru tidak, tetapi bukan hanya itu gitu. Bukan hanya untuk menyasar radikalisme. Karena begini, pengertian radikal itu kan dalam kata tertentu kadang-kadang bisa positif kan. Kita ini beragama harus radikal, harus fundamental, maksudnya mengakar pada pokok-pokok agama. Tapi kalau radikalismenya diartikan sebagai upaya untuk melawan negara misalnya dengan kekerasan, tentu itu keliru. Mengganti konstitusi gitu. misalnya. Jadi moderasi beragama tidak hanya menyasar ekstrim kanan, juga untuk menyeimbangkan. Lebih komprehensif lebih holistik kalau moderasi beragama ini. Berarti tadi berarti yang disasar dari program penguatan moderasi beragama ini adalah sikap ekstrim, gitu gak sih, Prof? Iya, sikap ekstrim. Gitu gak sih? Iya, jadi sikap ekstrim betul yang disasar, makanya kan lawan moderasi itu kan ekstrim tadi. Jadi ekstrim kiri, ekstrim kanan itu semuanya berlebihan, tidak benar. Gitu. Yang ingin target, yang ingin kemudian istilahnya diluruskan lah. Itu adalah sikap ekstrim betul, itu. Yang ingin dibangun oleh kita melalui moderasi beragama itu adalah tata kehidupan keagamaan yang menekankan pada harmoni, pada sikap damai begitu ya, membangun toleransi baik intra umat beragama maupun antar umat beragama yang tidak berlebih-lebihan. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak sungguh-sungguh dalam beragama. Nah, berarti ada batasannya, Prof ya? Batasan orang moderat tadi kan ada cerita soal ekstrim gitu ya. Berarti memang ada batasannya orang dikatakan moderat atau orang tidak dikatakan moderat. Betul. Jadi kita kan sering ditanya memang apa sih batasannya orang tuh disebut moderat atau tidak moderat. Apa batasannya orang tuh, bukan hanya orang sih, cara pandang, sikap dan praktik beragama yang dianggap ekstrim itu yang seperti apa. Nah, kita di Pokja Moderasi Beragama merumuskan ada mungkin setidaknya 3 hal ya batasannya itu. Pertama, cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang itu bisa dianggap ekstrim kalau atas nama agama dia merusak harkat kemanusiaan. Dia mencederai nilai luhur kemanusiaan. Misalnya atas nama agama dia membolehkan membunuh tanpa alasan misalnya. Kan di dalam agama kan menjaga jiwa itu kewajiban gitu ya. Kalau dalam Islam itu hifzun nafs, menjaga jiwa. Jadi kalau ada cara pandang, sikap dan praktik beragama atas nama agama lalu membolehkan mencederai nilai luhur kemanusiaan, itu dianggap ekstrim. Itu satu. Tidak moderat dalam arti lain. Tidak moderat kalau begitu gitu ya. Nah, yang kedua, kalau ada cara pandang, sikap dan praktik beragama yang milik seseorang gitu ya, yang kemudian atas nama agama dia melabrak kesepakatan berbangsa, kesepakatan bersama dalam berbangsa begitu, itu juga dianggap sebagai ekstrim atau tidak moderat. Kita kan tahu dalam berbangsa ini kan para tokoh agama juga sudah punya kesepakatan bersama ya
menyepakati Pancasila sebagai ideologi yang itu berasal dari nilai-nilai agama juga. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai konstitusi kita. Itu kesepakatan bersama yang tidak disepakati secara parsial tapi melibatkan seluruh tokoh agama. Masuk tokoh agama yang sangat majemuk gitu pada masa kemerdekaan ya. Nah, jadi kalau ada orang atas nama agama kemudian mau melabrak kesepakatan bersama itu yang dianggap juga Tidak ekstrim dan tidak moderat begitu. Nah, yang ketiga, kalau ada cara pandang, sikap dan praktek beragama seseorang yang atas nama agama kemudian dia melanggar hukum, mentang-mentang nih, saya ini mau mempraktekkan agama. Bagi saya hukum positif tidak penting. Yang penting itu kitab suci misalnya gitu ya. Atas nama agama dia melanggar hukum tanpa alasan begitu. Padahal hukum itu sudah menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara, itu juga dianggap ekstrim. Nah, itu batasannya. Saya kira yang harus mungkin terus kita gaungkan ke masyarakat. Melanggar hukum, melabrak konstitusi, apalagi tadi? Yang pertama itu mencederai nilai luhur kemanusiaan, menciderai nilai luhur kemanusiaan. Kemudian yang kedua itu melanggar kesepakatan bersama, dan yang ketiga itu melanggar hukum gitu. Jadi kalau indikatornya orang moderat itu apa, Kang? Ya mungkin bisa kita ukur ya, moderasi beragama atau moderat tidak itu dengan 4 ukuran lah ya. Yang pertama itu indikatornya itu wawasan kebangsaan. Jadi cinta tanah air lah mungkin kalau kita bahasakan. Komitmen kebangsaan itu menjadi indikator orang yang beragama itu moderat atau tidak gitu. Kalau atas nama agamanya tapi kemudian dia boro-boro cinta tanah air gitu ya, malah dia ingin meruntuhkan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, ya itu indikator bahwa dia tidak moderat. Nah, yang kedua itu indikatornya toleran. Kita semua sama-sama tahulah yang namanya toleran itu meyakini kebenaran keyakinan yang kita miliki, pada saat yang sama memberikan ruang kepada orang lain untuk memiliki keyakinan yang sama. Itu fungsi toleransi. Kadang-kadang sering sering disalahpahami juga. Yang namanya toleransi itu berarti tidak teguh dalam beragama. Itu juga keliru. Itu kayak tadi cerita orang moderat atau tidak moderat. Ya, itu salah paham atau pahamnya yang salah gitu ya. Jadi misalnya orang atas nama toleransi kemudian seorang muslim misalnya silahkan boleh minum minuman keras misalnya begitu ya sampai mabuk. Karena toleran ke ini saudara kita yang non muslim kan sedang pesta misalnya. Itu keliru. Atau mungkin negara maksud saya umat beragama yang lain juga misalnya punya pantangan di dalam, misalnya di Hindu kan tidak boleh memakan daging sapi misalnya karena dimuliakan gitu ya. Tapi kemudian atas nama menghormati yang umat beragama lain muslim misalnya ikut makan, itu juga tidak benar juga gitu ya. Tidak toleran itu toleransi itu bukan begitu toleran. Toleran itu meyakini kebenaran agama yang kita anut, tapi pada saat yang sama memberikan ruang kepada orang lain untuk meyakini hal yang sama. Nah, indikator yang ketiga itu adalah anti kekerasan. Jadi kalau ada atas nama agama dia membolehkan kekerasan, ya itu jelas indikasi tidak moderat. Dan yang keempatnya itu adalah ramah tradisi atau ramah budaya lokal. Karena agama itu ketika sudah berinteraksi dengan masyarakat yang sangat majemuk termasuk seperti di Indonesia, itu kan muncul kemudian ekspresi beragama, umat beragama yang kemudian menjadi bagian dari peradaban dan kebudayaan. Nah, sehingga salah satu ciri moderat itu adalah ramah terhadap tradisi, sejauh tentu saja tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama ya, bukan tafsir-tafsir agama ya. Ya, kalau tafsir kan kebenarannya kan seseorang bisa meyakini tafsir tertentu, tapi yang lain kan bisa meyakini tafsir yang berbeda begitu. Nah, itu semuanya harus bisa kita pahami keragaman itu. Tapi ujung dari moderasi beragama, targetnya Kang Oman, targetnya ini dari ada indikator, ada batasan, ada definisi tadi yang kompleks.
gitu, itu sebenarnya targetnya apa? Iya, terhadap tujuan bangsa ini, akhirnya tujuan ya. akhirnya. Jadi kan moderasi beragama itu proses sebenarnya nih, sebuah proses ya. Nah, hasilnya yang ingin diharapkan oleh kita semuanya itu adalah kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, toleran, rukun, dan sejenisnya lah. Kata-kata lain bisa diambil ya. Nah, tetapi itu yang diinginkan. Kehidupan beragama dan berbangsa, bermasyarakat bersama-sama secara damai. Itu targetnya sebetulnya. Kalau begitu mimpi kita semua berarti ya? Mimpi kita semua dan itu ajaran agama, semua itu ajaran agama. agama. Coba agama mana yang mengajarkan untuk tidak damai? Kan tidak ada. Nggak ada juga, Semua, ada pasti. semua agama itu mengajarkan kehidupan yang damai. Semua agama. Bahkan bukan hanya agama yang mayoritas dianut di Indonesia yang 6 ya. Bahkan masyarakat penghayat apa namanya yang disebut mungkin sebagai agama lokal atau penghayat kepercayaan itu juga sama, menginginkan kedamaian dengan syariat masing-masing, dengan cara yang berbeda-beda, tapi tujuannya itu sama. Itu tujuan moderasi beragama. Jadi kalau ada yang menentang apa namanya moderasi beragama ini untuk mendangkalkan kehidupan agama, melemahkan iman, komitmen gitu. beragama, keimanan, itu keliru. Gitu ya. Pada cita-cita yang sangat mulia dan itu menjadi impian kita semua kayak dan jangan lupa moderasi beragama itu harus juga dipahami dalam konteks hubungan agama dan negara. Karena kan kita tahu ya kalau di Indonesia itu di satu sisi bukan negara yang mendasarkan ideologinya pada salah satu agama, bukan negara agama lah singkatnya. Dia bukan negara Islam, dia Indonesia bukan negara Kristen, bukan negara Katolik, bukan negara Hindu, Buddha atau Katolik, pokoknya bukan negara yang mendasarkan pada salah satu agama. Tetapi pada saat yang sama, Indonesia juga bukan negara yang mengabaikan nilai agama. Semua kehidupan warga negaranya itu sehari-harinya itu tidak bisa lepas dari nilai agama. Nah, jadi tugas untuk menyeimbangkan antara komitmen beragama dan bernegara itu yang sedang diemban oleh moderasi beragama gitu. Jadi ingin supaya seimbang. Kita beragama juga berarti bernegara, kita bernegara juga berarti dapat pahala beragama. Nah, itu yang sedang kita coba upayakan gitu. Baik. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.